Pemirsa, Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Sejumlah pihak menilai dugaan intimidasi oleh oknum Polri yang dialami seniman Butet Kertarejasa merupakan kebangkitan Orde Baru. Butet pun meminta Polri agar menghadirkannya untuk memberikan klarifikasi. Dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum polisi dalam pagelaran teater Butet Kertarejasa di Taman Ismail Marzuki mendapat respon dari sejumlah pihak. Salah satu dari budayawan, Gunawan Muhammad, dalam akun media sosialnya Gunawan menyatakan setelah mentas 41 kali baru kali ini harus ada pernyataan untuk tidak bicara politik. Gunawan mempertanyakan apakah ini kebangkitan Orde Baru. Sebelumnya polisi telah mengklarifikasi terkait dugaan intimidasi ini. Polisi menegaskan institusinya netral di pemilu 2024. Seniman Butet Kertarejasa menanggapi klarifikasi polisi dan panitia soal isu intimidasi yang dialaminya saat pentas pertunjukan teater. Butet menyebut seharusnya polisi menghadirkan dirinya dan memberikan kesempatan padanya untuk klarifikasi. Orang admin, Mbak Indah, yang memang tidak tahu apa-apa soal ada atau tidaknya intimidasi. Sebab bagi saya dan Agus Nur, intimidasi itu tidak harus pernyataan-pernyataan verbal atau tindakan fisik, tapi surat yang harus saya tanda tangani untuk menyertai dapatnya izin bahwa saya harus berkomitmen tidak bicara soal politik. Itu adalah pembungkaman. Itu melanggar hak asasi manusia, membungkam kebebasan berekspresi yang sesungguhnya dijamin Undang-Undang Dasar. Diketahui teater yang digelar Butet Kertarejasa mengusung tema konflik politik yang terjadi antara kubu yang sebelumnya bersahabat. Teater musuh bebuyutan ini digelar tanggal 1 hingga 2 Desember. Dugaan intimidasi oknum Polri terjadi sebelum pertunjukan digelar. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Cikini tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan. Surat pernyataan ini berisi agar tidak menampilkan pertunjukan dengan unsur politik. Selain tidak menyinggung materi berbau politik, surat ini juga mencantumkan komitmen penanggung jawab teater tidak melakukan dan menyebarkan bahan kampanye pemilihan umum dan tidak memakai atribut kampanye. Pemirsa, puluhan mahasiswa di Malang, Jawa Timur turun ke jalan beraksi unjuk rasa. Mereka menolak politik identitas, menyoroti praktik nepotisme yang terjadi di Indonesia. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di Kota Malang digelar di Bundaran Tugu Halaman Balai Kota Malang, Jawa Timur. Dalam aksi turun jalan kali ini, para mahasiswa mengungkapkan rasa kekecewaan mereka terhadap apa yang terjadi menjelang pemilu akhir-akhir ini. Salah satu yang menjadi sorotan masa aksi adalah indikasi nepotisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres mendatang. Menurut mereka, apa yang dipertontonkan oleh Presiden Jokowi akhir-akhir ini adalah upaya untuk melanggengkan kekuasaan dengan politik dinasti. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Ruansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia pada 10 Desember nanti, puluhan orang dari Koalisi Masyarakat Sipil sore tadi menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta. Pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dengan membawa beragam atribut berisi tuntutan, puluhan orang dari Koalisi Masyarakat Sipil sore tadi menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Aksi dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2023 nanti.
diwarnai dengan pembakaran poster tragedi pelanggaran HAM berat masa lalu. Pengunjuk rasa mendesak pemerintah segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan mengadili pelakunya. Selain itu, aksi turun ke jalan ini juga sebagai bentuk peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember lusa. Masa juga meminta pemerintah serius melakukan pemberantasan korupsi yang akan menggerogoti negara ini. Bahwa memang ada salah satu calon yang punya rekam jejak buruk dalam konteks hak asasi manusia. Kami mengembalikan pilihan itu kepada masyarakat agar masyarakat kemudian menjadi cerdas dalam memilih dan tidak memilih calon presiden yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM. Memasuki tahun politik saat ini, Koalisi Masyarakat Sipil pun mengajak masyarakat tidak memilih calon presiden yang memiliki rekam jejak melanggar HAM di masa lalu. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Sumarsi Ibunda Wawan korban peristiwa Semanggi 1 1998 hingga kini masih terus berjuang menuntut keadilan atas kematian anaknya. Sumarsi menagih janji Presiden Joko Widodo atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Para korban dan keluarga pelanggaran hak asasi manusia berat mengenakan atribut serba hitam menggelar aksi Kamisan di depan Istana Negara. Mereka menuntut tanggung jawab negara dalam menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Saya ibunya Wawan, nama lengkapnya Bernardinus Realino Norma Irmawan, mahasiswa Atmajaya Jakarta, kuliah jurusan ekonomi akuntansi. Kuliahnya hanya sampai semester yang kelima karena meninggal dunia dalam tragedi Semanggi 1 13 November 98. Aksi Kamisan adalah cara kami bertahan untuk berjuang membongkar kebenaran, mencari keadilan, melawan impunitas dan melawan lupa. Sumarsih berdiri menuntut keadilan untuk putranya Wawan, mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas usai ditembak oknum aparat 25 tahun silam saat aksi demonstrasi mahasiswa menentang rezim Orde Baru. Bukanlah waktu yang singkat buat Sumarsih, apalagi di usianya yang tidak lagi muda, 73 tahun. Sayangnya hingga kini, pemerintah seolah tak acuh atas tuntutan Sumarsih bersama penggiat aktivis HAM lainnya. Sebelum menjadi presiden, Pak Jokowi mengatakan berkomitmen ya di dalam nawacita kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Kasusnya disebut termasuk Semanggi 1, Semanggi 2 Trisakti, dan kami berkomitmen untuk menghapus impunitas. Sebelumnya dalam kampanyenya sebagai calon presiden pada periode 2014 dan 2019, Presiden Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Memang kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu. Tidak mudah menyelesaikannya karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian, dan waktu yang terlalu jauh. Harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi. Tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM. Melalui keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, Presiden Jokowi mengakui 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh
agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Selain tak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, Sumarsih semakin kecewa dengan Jokowi karena mengangkat perwira militer yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam kabinetnya. Bukan seorang negarawan karena Pak Jokowi mengangkat para terduga pelanggar HAM berat, baik si Wiranto maupun Prabowo menjadi duduk di kabinetnya, diangkat menjadi menteri. Dengan demikian, maka ya reformasi yang mengantarkan Pak Jokowi menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, ini akhirnya reformasi dijadikan kedok. Pemirsa, Ganjar Pranowo merupakan satu-satunya calon presiden yang baru berkunjung ke IKN Nusantara dalam rangkaian kampanye. Kunjungannya ke IKN ini merupakan sebuah bentuk komitmen untuk meneruskan pemindahan ibu kota negara yang sudah dikonsepkan sejak zaman Presiden Soekarno. Hari terakhir berkampanye di Provinsi Kalimantan Timur, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke ibu kota Nusantara. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu merupakan satu-satunya calon presiden yang baru berkunjung ke IKN dalam agenda kampanye. Ada beberapa titik IKN yang ia kunjungi, mulai dari Rumah Teknologi Nusantara, titik 0, hingga Menara Pandang. Sesampainya di titik 0, Ganjar dihampiri oleh masyarakat yang sedang berkunjung juga ke sana. Dikala kesibukannya dalam memantau proses pembangunan IKN, Ganjar juga menyempatkan diri untuk menerima permintaan berfoto dari masyarakat. Ganjar menegaskan, apabila ia terpilih menjadi presiden 2024 nanti, dirinya akan meneruskan program pembangunan IKN. Menunjukkan sebuah komitmen saja. Saya orang yang konsisten, tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan. Dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota. Dari presiden ke presiden belum berhasil dan hari ini sudah dimulai. Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kecanggihan teknologinya tadi sudah dipaparkan, partisipasi masyarakat perlu kita dengarkan dan mudah-mudahan ini menjadi harapan Indonesia bersama-sama. Kunjungannya ke IKN Nusantara merupakan sebuah bentuk komitmen sebagai seorang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah peraturan. Sebab pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara ini sudah diatur dalam peraturan. Bahkan sudah dikonsepkan sejak zaman Soekarno. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 dan juga 2 menggelar kampanye terbuka di beberapa wilayah di Indonesia. Isu-isu soal keamanan hingga perekonomian jadi bekal para paslon demi meraih dukungan masyarakat. Di sela-sela masa kampanye sebagai calon presiden, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tetap menjalankan tugas dan rutinitasnya sebagai seorang Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Rabu siang, calon presiden nomor urut 2 ini menerima kunjungan beberapa artis ternama Indonesia. Pertemuan Prabowo Subianto dengan pelaku seni hiburan Indonesia ini diisi dengan diskusi tentang perkembangan seni hiburan di Indonesia saat ini, hingga mengenai kondisi dan situasi Indonesia terutama di bidang pertahanan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menghadiri dialog kebangsaan bersama ribuan mahasiswa Universitas Malahayati di Bandar Lampung, Lampung. Dalam kesempatan ini Anies mengajak mahasiswa mewujudkan keadilan. Anies juga menyoroti soal peningkatan investasi di tanah air agar dapat mewujudkan lapangan pekerjaan.
Anies menilai harus ada perubahan khususnya di sektor investasi padat karya, seperti investasi di sektor pertanian, perkebunan, dan sektor manufaktur. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Abdul Muhaimin Iskandar datangi kampus IAI Muslim Aceh. Dalam kesempatan ini, Caimin menyampaikan komitmennya dalam mempertahankan perdamaian Aceh pasca perdamaian antara pemerintah RI dan GAM di Helsinki 15 Agustus 2005 silam. Caimin juga menyampaikan perdamaian Aceh merupakan anugerah yang harus dijaga dan dipertahankan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.